Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah Hukum Pidana Anak. Oke. Baik, untuk hukum pidana anak, saya akan sedikit sambungkan dengan mata kuliah sebelumnya berkaitan dengan hak asasi manusia. Lebih spesifik lagi hari ini tentang hak anak, karena hak anak itu berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Oke, saya minta satu orang dahulu untuk berbicara di depan kita. Ini tanggal berapa? Siapa yang di sini aja lah. Ya, di situ 4, siapa namanya? 4. Mana orangnya? Hari? Oke. Nomor 5. Ada nggak? Ada nggak? Nomor 6. Ada orangnya? Ya, sudah pernah maju belum? Di mata kuliah hukum pidana anak belum? Silakan maju, Mbak. Silakan 5 menit. Enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Nurhayati Iman dari semester 7. Oke, langsung saja di sini saya ingin membahas artikel tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan oleh Gusti Ayu Trimityasania. Oke, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adanya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Dua fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkan secara vulgar pada program kriminal seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang terdekat korban. Kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana sih pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya. Padahal berdasarkan pada pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
Oleh karena itu, di sini saya mau sedikit memberitahu kepada teman-teman gimana sih sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak di bawah umur. Terus yang kedua, upaya apa sih perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam pasal 81 ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dengan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah yang pertama, upaya rehabilitas baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang kedua, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa. Dan untuk menghindari labelisasi. Yang ketiga, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi, korban, dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial. Dan yang terakhir, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Oke, mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Oke. Kita bicara tentang perlindungan anak, kita bicara tentang, ini kaitannya juga biasanya disandingkan juga dengan perempuan. Kenapa? Karena dianggap dua kelompok ini rentan, lebih rentan. Bukan berarti laki-laki tidak rentan ya. Memang yang banyak itu perempuan diperkosa, tapi laki-laki sekarang juga rawan diperkosa. Ya, pemerkosanya bisa jadi perempuan, bisa juga laki-laki juga. Bisa jadi teman yang biasa jalan sama saudara, gitu ya. Hati-hati juga. Oke, karena kaitannya dengan anak dan perempuan, kita coba lihat apa sih program pemerintah. Kita tengok sejenak program pemerintah apa sih yang berkaitan di perempuan dan anak. Ada kementeriannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sama orang tua takut kan. Kan sedang kebakaran. Bentar. Udah coba kita pacaran. Kok malah ini? Oke, stop dulu. Mana nih stopnya? Oke, ini. Kalau kamu itu saya dicoba kan yang jatuh perut dulu, terus diikut sama si anak saya mati dalam perut.
Itu nggak boleh bersyukur ya. Nah, kita bisa hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan motivasi atau semangat bahwa mereka tidak sendiri. Mari lawan sedikit perdagangan orang dan akhiri perdagangan orang. Dukung kami untuk bersama-sama menjaga perkawinan anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka berhak untuk maju dan mereka berhak untuk mandiri. Demikian juga mereka berhak untuk menentukan masa depannya sendiri. Oke, itu program pemerintah. Entah terlaksananya berapa persen, terlaksananya sekian persen atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ya kita apresiasi, ya, kita sebagai orang akademik, kita akan lihat apa sih sebenarnya sedang dibuat pemerintah. Apakah itu secara akademik sesuai dengan apa yang kita bahas? Misalnya kita sedang bicara tentang hukum pidana anak. Apakah apa yang diikhtiarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana anak. Baik anak berhadapan dengan hukum itu selaku pelaku, ia sebagai saksi, lagi dia sebagai korban. Oke, saya akan coba contohkan ini berita 2 hari yang lalu. Oke. Sejak dibentuk, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak sudah menangani 95 kasus yang melibatkan anak. Adapun kasus paling banyak yang ditangani adalah kekerasan seksual terhadap anak. Terhitung sejak Januari sampai akhir September 2023, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak
telah menangani 95 kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut, paling banyak yang terjadi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara sisanya mengenai prostitusi, bullying, perebutan hak, dan anak terlibat narkotika. KPAD Pontianak menjelaskan faktor utama yang menyebabkan berbagai peristiwa ini terjadi karena peran keluarga, seperti pola asuh yang kurang maksimal, permasalahan di rumah tangga, hingga keretakan keharmonisan kedua orang tua. Kekerasan seksual 9, total yang masuk semua kasus itu 95. Total pengaduan ya. Paling banyak itu apa aja Bu? Itu kekerasan seksual. Terjadi maksudnya sekolah atau di rumah? Ada yang pesantren, ada yang di rumah. Ada aduan dengan kasus kekerasan seksual ya? Untuk mengantisipasi semua persoalan ini, KPAD Pontianak menyebut perlu peranan aktif semua pihak, baik pemerintah, lingkungan masyarakat, sekolah, aparat penegak hukum, terutama keluarga. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau ada penegak hukum, ya, itu baiknya tuh banyak kasus apa sedikit kasus? KPK mengungkap sekian banyak perkara, itu bagus apa buruk sebenarnya? Bagus apa jelek? Hah? Polisi mengungkap sekian kasus, itu baik apa buruk? Buruk Pak, karena ya berarti kasusnya banyak. Emang kalau nggak diungkap kasusnya sedikit? Belum tentu juga. Nah ini memang ada idealnya itu kasus itu dikit, polisi itu nggak perlu banyak, itu idealnya misalnya gitu. Coba kalau dalam kondisi ternyata kasus itu banyak, maka perlu banyak juga pengungkapan. Tapi jangan dianggap kalau banyak ungkap itu suatu keberhasilan yang sangat baik. Tidak. Yang paling baik itu adalah pencegahan sebenarnya, level yang diutamakan. Tapi kalau di pencegahan tuh kelihatannya nggak keren. Kenapa? Nggak terungkap. Kalau kalian nonton superhero, nonton apa? Kalau saya kecil dulu Ultraman, ada nonton itu. Itu kan seru filmnya karena ada musuhnya. Coba nggak ada musuhnya, anteng-anteng aja gitu ya. Ultraman-nya jadi gendut. Kalau sekarang itu kan ada video-video itu. Kenapa nggak ada lawannya Pak? Kayak gitu. Nyantai-nyantai aja, nggak seru juga. Padahal kita. Nah, ini hal ini dua sisi yang baik. Misalnya dia terungkap dalam 1 tahun di Pontianak saja, hanya 1 kota itu baru sampai September saja, belum 1 tahun itu kasusnya sudah 95. Saya tidak tahu komentar baik apa buruk. Saya komentar berarti mereka bekerja. Iya, mereka bekerja. Iya, itu berarti kita apresiasi. Coba apakah kondisi ini baik atau buruk, kita juga tidak tahu. Oh Pak, itu banyak terungkap baik Pak. Ya, kalau kasusnya ternyata ada 100.000, terungkap cuma 100, itu sedikit. Itu juga tidak tahu berapa banyak. Tapi kita apresiasi juga terungkapnya kasus-kasus dari tempat yang mungkin tidak kelihatan, tidak hampir mustahil terjadi. Misalnya di tempat-tempat malah seperti sekolah, pesantren, universitas, bisa jadi ya. Yang keadaannya itu bisa jadi korbannya diam. Ada relasi-relasi yang tidak bisa membuat dia speak up. Kayak gitu. Ditakut-takutin gurunya, ustadznya, dosennya. Kasusnya banyak. Cuma ya, di beberapa pertemuan besok saya akan bicara tentang misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan anak spesifik. Ya, dari beberapa pertemuan ke depan, misalnya ada perdagangan orang, tadi sudah di-mention. Coba saya ingin loncat ke ujung dulu. Apa loncat ke ujung dulu? Kita akan loncat ke ujung kasus. Apa kalau di ujung kasus itu apa? Anak yang sudah memenuhi kriteria, dia dihukum. Dihukumnya di mana? Di penjara, di lembaga pemasyarakatan anak. Nah, saya ingin loncat ke ujung agar sebelum kita bicara panjang-panjang, lihat
apakah pemidanaan buat anak itu juga tidak tanpa tantangan? Nah, ada salah satu. Narapidana berinisial RF berusia 17 tahun tewas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2A Lampung. RF ditemukan tewas pada Selasa 12 Juli 2022. Ia diduga tewas karena dikeroyok 4 orang. Hal ini diungkapkan oleh kakak korban Mira Oktasari. Mira mengatakan adiknya tewas setelah dikeroyok 4 orang yang berada dalam sel yang sama. Mira tahu adiknya berada dalam satu sel bersama keempat orang tersebut setelah menjenguknya seminggu yang lalu. Mira menyebut adiknya dihukum 8 bulan di sel dan sedang menjalani 45 hari masa hukuman. RF merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman kasus kenakalan remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Lapas 2A Lampung. RF mengalami luka lebam di tubuhnya, oleh karenanya keluarga RF meminta agar polisi dapat mengungkap kasus itu. Mira meminta pihak LPKA kelas 2A Lampung untuk menindak para pelaku dan memberikan hukuman setimpal. Ibu korban Rosirawati menyampaikan RF meninggal setelah dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Yani atau RSAY Metro. Terima kasih sudah nonton. Ternyata memang pemenjaraan itu satu sisi berarti mengumpulkan orang-orang jahat dalam satu tempat. Apakah orang-orang jahat dikumpulkan satu tempat itu nanti berbuah jadi orang baik? Belum tentu. Ini kalian semester 5, nanti semester 6 itu ada mata kuliah hukum pemasyarakatan. Di situ saudara akan belajar tentang pembahasan tentang penghukuman, pemidanaan, lapas dan sebagainya. Ada diskusi terkait. Tempat yang lain, misalnya macam. Hati-hati habis sarapan soto ayam ngefly gitu. Ibu yang bawa kan? Saudara B ini memasukkan barang ke lapas Madiun dengan modus menggunakan sayur soto yang di dalamnya ada 3 kepala ayam. Dari 3 kepala ayam itu dimasukkan 3 plastik klip sabu yang setelah kami melakukan penimbangan kurang lebih 5,36 gram. Jadi ini termasuk modus baru bagi pelaku tindak pidana narkoba. Ibunya sangat berbakti pada anaknya. Iya, ini anaknya paling masuk penjara karena sabu ya, ditambahin lagi. Ya gitu. Ternyata saya tidak bilang kenapa saya tadi loncat di ujung, kenapa? Karena ya bisa jadi pemidanaan di penjara itu bukan menghasilkan hasil yang baik. Kita jadi dihadapkan dengan dilema. Kalau ada anak melakukan kejahatan, diapain gitu? Dipenjarain malah yang satu tewas, yang satu malah makin kreatif. Nah gitu. Cuma kalau nggak ditindak,
Tapi ya itu tindak pidana yang sering beberapa hari yang lalu kita bahas, beberapa pertemuan-pertemuan saja kita bahas, ternyata pelaku anak itu juga parah gitu. Gimana kita hadapi? Mau kemana? Boleh. Gimana jadinya? Kan gitu. Ya. Oke, satu orang Mbak tadi siapa Mbak yang ini nyampe? Oh yang keluar ya. Ini. Oke, ini bulan berapa? 11 kali 3 36. Nomor 36 di situ siapa? Siapa 36 di situ? Namanya siapa 36? 36. Ada? Ya, maju. Ini entah kenapa malam minggu ini sepi sekali ya. Ya, silakan. korban kekerasan seksual dan yang menggunakan baju kasus teman-teman ya dilaporkan bisa. Nah, kalau bukti ya tinggal cari. Ranahnya polisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, 5 menit terakhir. 5 menit terakhir dari tadi di 2 sesi itu saya cerita yang sedih-sedih ya, kita harap cari yang bagus lah ya. Nah, tapi tentang harap di lapas anak itu juga ada yang baik. Sudah terjerat kasus hukum. Apa persoalannya? Apakah karena keretakan rumah tangga orang tua, ataukah orang tua atau lingkungannya tak memberikan perhatian pada anak? Atau justru karena pendidikan ancaman? Beberapa survei menyebut bahwa mayoritas anak yang terjerat hukum tak disentuh dunia pendidikan dan kasih sayang orang tua. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 1 Palembang, setiap hari anak binaan mengikuti berbagai kegiatan. Pemenuhan akan pendidikan diberikan dengan mendirikan sekolah dari SD hingga SMA. Anak binaan dapat melanjutkan pendidikannya sampai tamat dan mendapat ijazah. Suasana belajar mengajarnya sama dengan sekolah kebanyakan. Bahkan tak sedikit anak-anak yang sudah bebas kembali melanjutkan sekolah di LPKA ini karena biayanya yang murah. Selain itu, jika melanjutkan sekolah di luar,
sejumlah masyarakat masih belum dapat menerima mereka. Di dalam RPK, anak-anak dibiasakan untuk banyak mengikuti berbagai kegiatan, dari olahraga, bercocok tanam, hingga kegiatan keagamaan. Ada banyak cerita dalam RPK ini. Berbagai tindak kejahatan yang dilalui anak-anak sudah menjadi masa lalu mereka. Seperti salah satu penghuni RPKA yang satu ini. Kami menyebutnya dengan panggilan F untuk menutupi identitasnya karena F masih di bawah umur. F terpaksa harus meninggalkan kehidupan bebasnya bersama keluarga untuk tinggal selama 5 tahun di dalam RPKA. Sebab lalu hakim memvonisnya bersalah karena kasus pembunuhan. Meski ia menyangka karena pembunuhan itu dilakukan tak sengaja, namun ia harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Awalnya sulit untuk beradaptasi, namun lambat laun ia bisa menyesuaikan diri ditambah bimbingan dari pembina RPKA. Di RPKA, F mendapat bimbingan dan pembinaan, termasuk menerapkan berbagai kegiatan sekaligus mengembangkan potensi keahlian pencaksilatnya. F mampu berprestasi di cabang olahraga ini dengan mendapat medali emas saat kejuaraan Abas Cup tingkat Palembang. Cita-citanya pun sederhana, ia hanya ingin menjadi petani karet seperti orang tuanya. Keluar dari RPKA, rencananya akan jadi apa? Pengusaha atau berdiri kan? Wow, kenapa memilihnya pengusaha karet? Dari luar sudah saya belajar dari orang tua, saya ikut bikin sendiri lapangan. Jadi tertarik. Ada pengalaman menarik tidak yang bisa membagikan selama menjalani hukuman di RPKA ini? Ada pengalaman menarik semenjak saya mengikuti kegiatan di dalam markas ini. Seperti saya mengikuti kegiatan tempat suci, saya bisa naik pesawat. Jadi orang lebih baik dengan mengikuti berbagai kegiatan maupun perlombaan di dalam luar tempat memang. Yang tadinya aku cuma pemuda, semenjak aku di dalam lapas, semakin banyak bisa mengikuti juara atau perebutan piala Abas Akbar. Saudara, sebenarnya mereka tak berkeinginan untuk masuk ke dalam lapas ini. Namun mungkin mereka dihadapkan ketidakberuntungan sehingga harus menjalankan hukuman di RPKA ini untuk menebus semua kesalahan yang mereka perbuat. RPKA Palembang memiliki kapasitas 500 anak yang saat ini diisi 130 anak karena kasus hukum, diantaranya kasus pencurian dan kekerasan, pelecehan seksual, hingga narkoba. Jadi waktu masuk pertama mereka itu di asesmen. Kita asesmen mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Akhirnya mereka menyesali perbuatannya. Dan kalau bisa di sini mereka mau yang sekolah mau melanjutkan sekolah karena kebenaran. Oke, sudahlah. Memang. Oke, karena waktunya habis juga. Ya, saya memang ingin kita di sesi-sesi selanjutnya ini ya banyak belajar dari berbagai fakta di lapangan. Setelah sebelum meet kemarin kita banyak bicara tentang teorinya, nah gitu. Jadi silahkan kalau saudara nanti punya banyak kasus, punya cerita kasus apa dan sebagainya, kita bisa sharing. Nah, di mulai pekan depan kita bisa sharing ya. Saya saudara bisa cerita, nanti kita bisa diskusikan dari berbagai sudut pandang. Termasuk tadi kita bicara tentang pemenjaraan anak. Terus memang solutif itu, memang solusinya seperti itu, atau lebih tepatnya seperti apa untuk anak ini, kan gitu. Jadi juga ada anak di sekolahan. Anak itu butuh sekolah. Tapi kemarin waktu kita bicara tentang, saya pernah di sesi hukum pemasyarakatan, ada sekolah S2 untuk para napi koruptor. Apa bedanya? Kan sama-sama sekolah tuh. Nah, gitu. Ya, dari situ kita akan banyak perspektif untuk menilai sesuatu. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau hari ini tidak terlalu banyak waktu yang selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.